Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian kita tentang tema tak kenal maka tak sayang. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian yang kami hormati, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada kemarin sore dan tadi malam, bahwa saat itu kita sudah mempelajari beberapa poin. Di antaranya adalah mengapa kita harus mengenal Allah. Saat itu kita sampaikan 4 alasan. Yang pertama apa? Dengan mengenal Allah hidup akan nyaman. Yang kedua, akan membangkitkan rasa cinta kepada Allah. Yang ketiga, menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Yang keempat, itu adalah merupakan jalan ke surga. Kemudian setelah itu kita membahas tentang apa yang dimaksud dengan ma'rifatullah. Apa itu? Mengenal nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita membahas tentang cara untuk mengenal Allah. Ada 2, apa itu? Memahami dan merenungi Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Yang kedua, merenungi alam semesta. Hari ini, insya Allah pagi hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang ma'rifatullah, dan akan kita bahas 2 tema sekaligus insya Allah. Yang pertama, poin tentang apa yang mesti dikenal dari Allah. Jadi ketika kita berbicara mengenal Allah, apanya aja yang perlu dikenal? Ya, seperti yang kemarin kita sampaikan, kalau kita bicara mengenal manusia, maka kita akan tanya nama, alamat, nomor HP, pekerjaan, bapaknya siapa, kakeknya siapa. Nah, itu kalau kita pengen mengenal manusia. Mengenal Allah tentunya beda. Tidak seperti itu maksudnya. Ya. Mengenal Allah, yang perlu kita kenal dari Allah minimal 4. Minimal berapa? 4. Yang pertama, saya akan sebutkan secara ringkas, nanti kita akan bahas satu persatu insya Allah. Yang pertama, mengenal keberadaan Allah. Mengenal keberadaan Allah, atau dengan kata lain meyakini bahwa Allah itu ada. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, mengenal rububiyah Allah. Apa? Rububiyah Allah. Kemudian yang ketiga, mengenal uluhiyah Allah. Mengenal uluhiyah Allah. Dan yang keempat tentunya bisa ditebak, mengenal apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tema ini sering didengar, ya, sering
Anda dengar, maka saya akan menyampaikan secara ringkas insya Allah. Yang pertama adalah mengenal keberadaan Allah, meyakini bahwa Allah itu ada. Buat kita itu adalah sesuatu yang sudah final. Masa sih ada manusia yang ragu? Masa sih ada manusia yang ragu bahwa Allah itu ada? Tapi kenyataannya, kalau kita baca, kita perhatikan manusia di zaman kita ini, apalagi dengan semakin gencarnya pendewaan terhadap materi, alias materialisme itu sangat dominan di kehidupan masyarakat, banyak di antara mereka tidak lagi percaya bahwa Allah itu ada. Tuhan mereka adalah uang. Menurut mereka dengan uang bisa melakukan apa-apa. Dengan uang bisa membeli apa-apa. Termasuk juga keadilan bisa dibeli dengan uang. Sehingga imbasnya ketika mereka meyakini bahwa Allah itu tidak ada, imbasnya mereka juga akan meyakini bahwa surga dan neraka tidak ada. Ya. Bahkan sampai mereka membuat orang-orang yang beriman dibikin ragu sama mereka. Kadang-kadang mereka mengatakan, kamu itu capek-capek beribadah, capek-capek sholat, capek-capek puasa, apa-apa haram, istilah mereka. Minuman haram, zina haram, riba haram, bohong haram. Kamu tuh mau bisnis atau mau apa? Semuanya serba haram. Ketika aku tanya kepada kamu, kenapa kamu sholat, kenapa kamu puasa, kenapa kamu zakat, kenapa kamu mau meninggalkan yang enak-enak, ketika aku tanya kepadamu, engkau akan menjawab, karena aku cinta kepada Allah, aku pengen surga, aku takut neraka. Itu jawabanmu. Kalau memang itu jawabanmu, maka saya akan bertanya kepadamu, kalau seandainya setelah kamu capek begini dan begitu, ninggalin ini, harus ngerjain ini dan itu, pengen surga takut neraka, ternyata ketika kamu nanti mati, surga itu nggak ada, neraka nggak ada, gimana? Kata dia. Kalau antum ditanya gitu gimana? Hah? Qadarullah. Udah gitu, pasrah aja gitu. Kalau antum ditanya gitu gimana? Dan itu sangat mungkin. Jadi karena kita ini kan bergaulnya dengan manusia yang sangat heterogen. Kita kan bergaul nggak cuma sama ikhwan yang sesama ngaji kan. Kalau ikhwan sama ngaji nggak mungkin tanya kayak gitu kan. Tapi kan di dunia pekerjaan kita, di dunia kuliah kita, tetangga-tetangga kita, sangat besar kemungkinan suatu saat kita akan menghadapi pertanyaan seperti itu. Apalagi menurut mereka kita ini aneh, ya, penampilan beda, orang nggak pada ke masjid, ini ke masjid, ya. Orang pada ke mall, ini malah ngaji, ya. Orang ini pada liburan kayak gini, waktunya santai malah ngaji lagi. Ini orang kerjaannya setiap hari ngaji mulu. Mungkin menurut dia aneh, maka dia bertanya kepada Anda, ngapain kamu capek-capek kayak gitu? Pengen surga, pengen neraka, kalau ternyata nanti nggak ada surga, nggak ada neraka, gimana? Itu jawabnya apa coba? Nggak apa-apa gitu? Apa? Nah, kita balik bertanya, emang yang boleh bertanya cuma dia? Kita balik bertanya kepada dia, apa pertanyaan kita? Kalau ternyata ada gimana? Kalau ternyata nggak ada, nih ya, berarti kan ada kemungkinan ada atau tidak ada. Kalau ternyata ada, kalau ternyata tidak ada, ini kita cari yang pahit dulu. Kalau ternyata tidak ada, apa yang sudah kita lakukan, sholat, puasa, berbuat baik sama orang lain, ketika ternyata surga nggak ada, rugi nggak Anda?
Masa nggak rugi? Capek-capek sholat nggak rugi? Nggak rugi? Nggak ruginya di mana? Bagus. Dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan beribadah, dengan meninggalkan yang haram-haram tadi, di dunia kita hidupnya apa? Tenang. Dan ketenangan batin itu nggak bisa dibeli dengan uang, bahkan dengan dunia seisinya. Dan itu sudah merupakan keuntungan yang luar biasa. Bahwa dengan sholat, dengan kita berbagi sama orang lain, karena konsep berbagi sama orang lain, sebagian orang itu nggak bisa masuk gitu loh. Kita yang capek kerja, orang lain yang menikmati, itu nggak masuk sama logika mereka. Tapi dia belum merasakan gimana nikmatnya kita itu berbagi gitu loh. Dia pikir dengan dia tahan itu semuanya, dengan alasan ana yang capek, ente yang nikmatin, dia pikir dengan seperti itu hidupnya akan bahagia. Kebalikannya, justru dengan berbagi kita berbahagia. Melihat senyumannya anak-anak miskin, melihat senyumannya anak-anak yatim, ketawanya mereka bahagia ketika ada yang peduli sama mereka. Itu kebahagiaan yang luar biasa di dalam hati kita. Jadi toh seandainya ternyata surga nggak ada, nggak rugi. Karena kita sudah mendapatkan apa? Ketenangan dan kebahagiaan di dalam hati yang luar biasa. Ya. Bukan hanya itu, di dunianya kita juga dapat apa itu? Nama yang baik, ya, nama yang harum, ya. Orang, kalau setiap si fulan, ya Allah, Pak Anu, Masya Allah, kita ini rasanya kehilangan banget di kampung ini. Pak Anu itu meninggal dunia. Itu bisa cerita beberapa keturunan, beberapa generasi. Oh, Pak Anu ya, oh kamu kakek, kamu apa? Cucunya ya. Kakek kamu nak, ceritanya itu luar biasa nak. Ya. Berbeda dengan orang tadi yang tidak percaya surga dan neraka. Kalau ternyata surga dan neraka ternyata tidak ada, mereka rugi juga kok. Namanya apa? Jelek. Ya, yang suka minum, yang suka bikin onar, na'udzubillah min dzalik, yang suka selingkuh. Ketika cucunya mengenalkan, "Nak, kamu siapa kakeknya?" Si fulan, "Oh, itu ya, yang suka mabok itu ya. Itu ya, yang nggak tanggung jawab itu ya. Sukanya kawin lari. Ya, kawin di sini tinggalin, kawin di sini tinggalin. Itu kakek kamu itu emang nggak bener itu. Namanya apa? Jelek. Belum lagi ketenangan yang tidak ada. Itu kalau surga dan neraka tidak ada. Nah, kalau ada, apa tuh? Ya, tambah lebih nggak enak lagi. Orang akan mengatakan, mampus lu kalau ternyata nggak ada surga dan neraka. Kalau kita, alhamdulillah, ada surga nggak ada neraka, kita telah mendapatkan ketenangan batin yang luar biasa. Walaupun sebenarnya orang Islam gak boleh dia ragu tentang surga dan neraka. Kita akan berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu. Mereka yang gak percaya bahwa dunia ini ada penciptanya. Mereka yang tidak percaya dengan adanya Nabi Adam alaihissalam, sehingga mereka meyakini adanya teori evolusi, Darwin. Ya, katanya nenek moyang kita apa? Monyet. Nah, bilang nenek moyang antum aja deh. Kalau nenek moyang ana bukan. Ya. Kalau antum tetap percaya, ya silakan, itu nenek moyang kamu tuh sana. Ya. Kalau ana sih enggak, ana nenek moyang ana alhamdulillah siapa? Nabi Adam sama Hawa insyaallah. Kalau Anda silakan itu. Walaupun itulah keyakinan yang menyimpang. Ya. Jadi ini hal yang pertama, poin yang pertama, bahwa kita meyakini Allah itu ada.
Dari mana kita bisa yakin Allah itu ada padahal kita nggak pernah ketemu, nggak pernah megang, nggak pernah ngobrol? Dari mana kita yakin bahwa Allah itu ada? Dari ciptaannya. Bahwa adanya ciptaan itu menunjukkan adanya pencipta. Adanya bumi yang selalu berputar, adanya matahari yang selalu terbit dari barat, kebalik. Terbit dari timur, terbenam di barat. Itu menunjukkan bahwa alam semesta ini mesti ada yang menciptakan. Tidak seperti sekali lagi yang dimasukkan oleh orang-orang barat di dalam film-film, ada teori Big Bang. Ya. Bahwa dunia ini terjadi karena benturan anu dan anu, ya. Sehingga mereka berusaha untuk menanamkan keraguan di dalam akal anak-anak kita tentang adanya Allah itu nggak ada menurut mereka. Dan ini kita perlu waspadai. Jadi kita meyakini Allah itu ada dilihat dari apanya? Dari makhluk ciptaannya. Dari makhluk ciptaannya kita jadi yakin bahwa Allah itu ada. Makanya Imam Abu Hanifah ini terkenal seorang imam yang rasionya itu main banget, ya. Sehingga beliau terkenal dengan imamu ahli ra'i, imamnya para ulama yang sangat memperhatikan yang namanya logika dan rasio. Itu Imam Abu Hanifah. Tapi logika dan rasio mereka tidak menyebabkan mereka menolak Quran dan Sunnah, ya. Suatu saat Imam Abu Hanifah diajak debat sama seorang ateis, orang yang nggak percaya Tuhan. Diajak debat sama seorang ateis. Ateis tadi mengatakan Tuhan tuh nggak ada, Tuhan tuh nggak ada. Nah terus alam semesta ini gimana? Ya udah jalan aja, otomatis gitu ya. Tinggal on, off. Padahal yang nyalain on off siapa? Pokoknya dunia ini ya gitu aja lah, mengalir begitu saja, ya. Akhirnya Imam Abu Hanifah, karena beliau adalah seorang yang sangat piawai dalam masalah tadi itu rasio, kemudian logika, dia katakan kayak gini, Fulan, nggak tahu namanya siapa, Fulan, kemarin saya dengar berita, katanya di Sungai Efrat, sebuah sungai di sana daerah Irak atau apa, Sungai Efrat yang sedemikian luasnya, ada sebuah sampan, sebuah apa? Sampan, perahu. Ada sebuah perahu yang katanya jalan sendiri dari tepi sungai sebelah sana ke tepi sungai yang sebelah sini. Nggak cuma jalan sendiri, perahu itu bawa barang, muatin barang sendiri, terus nurunin barang sendiri. Katanya kemarin ada perahu kayak gitu, bawa dari tepi sungai sana, ngambilin barang, sayur-sayuran, buah-buahan, yang lain-lainnya, muat sendiri, terus jalan sendiri sampai kemana? Sampai ke tepi yang satunya, terus nurunin sendiri. Katanya kemarin ada kejadian kayak gitu. Imam Abu Hanifah ngomong sama orang ateis. Apa kata si ateis? Ngimpi kamu. Gak mungkin. Masa ada kapal muat barang sendiri, jalan sendiri, nurunin sendiri? Gak mungkin itu. Pasti ada apanya? Ada pengemudinya, pasti. Gak mungkin itu, mustahil. Kita ini orang yang punya rasio. Orang yang punya rasio, yang punya logika, yang punya akal gak akan percaya dengan kejadian seperti itu. Gak percaya nih? Gak percaya. Yakin gak percaya. Kalau misalnya kamu gak percaya ada kapal sekecil itu jalan sendiri, muat barang sendiri, nurunin sendiri, masa kamu percaya dunia sebesar ini gak ada yang gak ada yang ngatur? Lebih gak logis mana? Ya.
antara meyakini perahu jalan sendiri sama bumi jalan sendiri? Lebih gak logis kamu yang meyakini bahwasanya bumi ini jalan sendiri, gak ada yang atur. Maka dia pun apa? Terdiam, ya. Iya ya katanya. Itulah logika yang dipakai oleh para ulama kita untuk membuktikan keberadaan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah mengenali rububiyah Allah. Apa? Rububiyah Allah. Ini istilah mungkin sering kita dengar ya. Secara ringkas, rububiyah itu adalah kita meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta. Harus digarisbawahi kata-kata satu-satunya. Jadi bukan meyakini Allah pencipta, tapi meyakini Allah satu-satunya pencipta, kemudian pemberi rizki dan pengatur alam semesta ini. Saya ulangi, apa arti rububiyah Allah? Meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta alam semesta ini, terus pemberi rezeki dan pengatur alam semesta ini. Ada pencipta, ada pemberi rezeki, ada pengatur. Satu-satunya. Sekali lagi apa? Satu-satunya. Kenapa saya kasih garis bawah tadi satu-satunya? Karena ada orang yang ketika dia meyakini ada pemberi rezeki lain selain Allah, itu akan merusak rububiyah, tauhid rububiyah tadi. Contoh misalnya, ada orang meyakini bahwa yang ngasih rezeki para nelayan di pantai Laut Selatan adalah siapa? Nyi Roro Kidul. Ya. Nyi Roro Kidul. Sehingga setiap setiap bulan Sura, atau tahu Sura? Suro, tahu Suro? Muharram. Ya, kalau antum dengar istilah bulan Suro, itu maksudnya adalah bulan Muharram. Setiap bulan Muharram, setiap tanggal 1 mereka melakukan ritual namanya larung. Kok tahu, Bu? Ya. Masya Allah. Nah, larung. Apa namanya? Larung. Larung itu kira-kira definisi secara bahasanya ya, itu adalah menghanyutkan. Ya, menghanyutkan. Ada sesuatu yang dihanyutkan. Yang dihanyutkan itu adalah kepala kerbau, dan kerbaunya adalah kerbau pilihan. Nah, kerbau pilihan. Jadi bukan kerbau-kerbau yang biasa apa? Buat bajak sawah, enggak. Ini kerbaunya kerbau spesial. Mungkin dipijetin dulu gitu ya. Kemudian dikasih makanan yang enggak tahu yang istimewa. Kerbau apa? Kentucky atau pokoknya istimewa lah, intinya istimewa. Makanya ketika dilarung, ketika dihanyutkan itu kerbaunya kepalanya dihias, segala sesuatunya dibikin, pokoknya indah lah. Tapi yang namanya kepala kerbau ya seindah apapun tetap mengerikan. Kepala udah lepas dari apanya? Dari badannya. Mereka meyakini kalau misalnya dalam ritual tadi setiap tanggal 1 Sura, 1 Muharram, ketika itu dilarungkan, dihanyutkan, kemudian beberapa saat kemudian tahu-tahu ombak itu menggulung ya kepala kerbau tadi, mereka katakan alhamdulillah. Sempat-sempat yang ngomong alhamdulillah. Alhamdulillah sesaji kami diterima. Bayangkan syirik pakai ucapan alhamdulillah pula. Nggak cukup sampai di situ. Kalau keesokan harinya hasil tangkapan ikannya itu melimpah, maka mereka akan mengatakan betul-betul sesaji yang kita persembahkan betul-betul diterima.
Buktinya Nyi Roro Kidul ridho ngasih rizki kepada kita. Tapi kalau ternyata kepalanya itu balik kemana? Ke daratan. Wah, ini mesti ada yang nggak bener nih niatnya nih. Ayo kita ulangi lagi sampai diterima. Atau kalau misalnya sudah ke sana tapi besoknya hasil lautnya tetap sedikit, malah nggak dapat apa-apa, maka mereka, waduh, ini kayaknya nih persembahan kita nggak diterima. Secara tidak langsung atau secara langsung mereka meyakini bahwa yang menentukan banyak sedikitnya hasil tangkapan ikan mereka adalah siapa? Nyi Roro Kidul. Ya. Dari mana kita bisa mengatakan seperti itu? Buktinya ketika mereka dapat hasil banyak, mereka katakan kami diterima sesajinya oleh Nyi Roro Kidul. Ketika dapat hasil yang sedikit, mereka katakan nggak diterima. Berarti kan mereka meyakini bahwa yang menentukan banyak sedikitnya rizki dari laut yang mereka cari adalah siapa? Nyi Roro Kidul. Dan ini merusak keyakinan rububiyah seseorang kepada Allah. Alhamdulillah Ustaz, kalau kita ini insya Allah nggak ada gitu-gituan Ustaz. Alhamdulillah. Tapi coba di antara kita mungkin ada yang masih mengatakan, gimana perusahaannya? Alhamdulillah lancar. Nih tahun ini labanya lagi tinggi nih. Kok bisa? Iyalah, siapa yang nggak tahu anak? Nah, lihat tuh. Nah, siapa yang nggak tahu anak? Anak kan SE, sarjana apa? Sarjana ekonomi. Masa sarjana ekonomi kayak anak bakalan gagal? Kadang-kadang bukan sarjana ekonomi, ya iyalah, saya kan udah malang melintang dalam masalah apa? Bisnis ini. Anak kan udah mbahnya, udah seniornya bisnis ini, masa gagal? Gak mungkin. Nah, atau mungkin ada sebagian orang, Masya Allah, ini rumah ente bagus banget, ini gede banget, tanah ente luas banget. Ya iyalah, anaknya ningrat, anaknya kolong, anaknya konglomerat, masa? Nah lihat, ini yang kayak gini nih kadang-kadang kita nggak kerasa, dan itu menciderai keyakinan kita akan rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Terus bagaimana seharusnya Ustaz? Kalau seandainya orang nanya, ini gimana labanya kemarin? Alhamdulillah. Kok bisa? Ya itu berkat apa? Bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman membiasakan itu keluar dari mulut itu memang gak gampang. Butuh apa? Butuh latihan, butuh waktu. Ya, dan kadang-kadang butuh paksaan. Masya Allah ibu, anak ibu ini Masya Allah ya nurut-nurut banget, nggak kayak anak saya. Nggak kayak anak saya ibu nih, Masya Allah anaknya disuruh sholat langsung berangkat, disuruh mandi cepat mandi. Siapa dulu ibunya? Lihat tuh. Ya. Seharusnya apa bu? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini semuanya berkat bantuan dari Allah. Ya. Ini yang harus kita biasakan. Ini adalah bagian dari mengenal rububiyah Allah. Dan mengenal rububiyah Allah, sebagaimana nanti kita akan tegaskan di poin yang terakhir, bukan sekedar teori yang ada di kepala, tapi harus ada apanya? Aplikasinya dalam kehidupan nyata. Ya tadi salah satu aplikasinya, segala sesuatu dinisbatkan kepada siapa? Kepada Allah. Sudah. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, mengenal apa tadi? Uluhiyah. Apa itu uluhiyah Allah? Meyakini bahwa Allah satu-satunya. Lagi-lagi harus pakai kata apa? Satu-satunya. Meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah. Apa? Meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah. Disembah itu maksudnya adalah kita ibadahi. Ibadah kita hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah. Ibadah apa sih?
Ibadah apa? Ada sebagian orang ditanya ibadah apa? Sholat. Bukan. Sholat itu contoh ibadah. Kalau kita tanya ibadah itu apa, berarti yang diminta definisi. Apa coba definisi ibadah? Melakukan sesuatu yang merupakan syariat dari Allah. Kalau Anda kerja, cari nafkah, kewajiban. Nah, kewajiban sama siapa? Keluarga. Kalau nggak punya keluarga, buat diri sendiri. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ngasih definisi ibadah. Kata beliau, ibadah itu adalah setiap perkataan. Setiap perkataan dan perbuatan yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Udah? Saya ulangi, setiap perkataan dan perbuatan yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Coba diulangi, apa tadi definisi ibadah? Setiap perkataan dan perbuatan yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Itulah definisi ibadah. Insya Allah ibadah apapun masuk ke situ. Setiap perkataan, ibadah itu ada yang sifatnya perkataan. Contohnya apa? Zikir, terus baca Quran, terus sholawat, doa, terus amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu perkataan. Kalau perbuatan, sholat, puasa, naik haji, itu doang. Nyingkirin sesuatu yang mengganggu, ya nggak mesti duri, ya sesuatu yang mengganggu, apapun itu. Maaf, termasuk kotoran, ya termasuk kotoran. Kalau misalnya kita punya ayam, kadang-kadang ayam itu kan suka apa? Suka buang sembarangan, ya suka buang hajat sembarangan. Itu kadang-kadang orang itu nanti kan dibersihin sama ibu. Nanti ibunya ngomong, nanti kan dibersihin sama bapak. Anak lewat, nanti kan dibersihin sama. Akhirnya seharian sampai 2 hari itu nggak ada yang bersihin. Ya, itu termasuk sesuatu yang mengganggu. Polisi tidur, ganggu nggak di jalan? Tidur di jalan. Ya tergantung. Kalau ketinggian, ada sebagai orang bikin polisi tidur tuh masya Allah ya. Sampai kalau kita naik lewat itu perut tuh mau kasihan itu yang hamil tua itu. Ya, jadi sesuatu yang mengganggu di jalan kita singkirkan. Itu adalah perbuatan yang kelihatan atau yang nggak kelihatan. Yang kelihatan tadi contohnya sudah disebutkan, baca Quran itu kan kelihatan, haji kelihatan semua. Yang nggak kelihatan apa contohnya? Niat bagus, terus husnudzon, terus pokoknya semua yang kelihatan, yang amalannya hati apa? Husnudzon, niat apa? Sabar, terus ikhlas. Udah itu dong. Takut sama Allah, cinta sama Allah, banyak banget. Roja, mengharap kepada Allah, ya. Itu semuanya ibadah yang sifatnya enggak kelihatan, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dicintai diridhoi sama Allah berarti harus sesuai dengan aturan. Kalau enggak sesuai aturan berarti enggak dicintai dan diridhoi sama Allah. Seluruh ibadah itu harus kita persembahkan hanya kepada siapa? Allah. Saya kasih contoh yang real, ya, menyembelih, kurban, ibadah atau bukan? Ibadah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Allah, wanhar, dan bersembelihlah, nyembelihlah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenyataannya seperti yang tadi saya contohkan, tadi kejadian namanya larung.
Sekarang saya kasih contoh yang lainnya, namanya Labuhan. Apa? Labuhan. Kalau Labuhan itu biasanya di lereng gunung, di puncak gunung Merapi. Ya, ketika Merapi mulai batuk-batuk dan batuk-batuknya agak sering dan serius batuknya, ya karena batuknya keras, ya berarti itu kan serius. Maka mulailah dari beberapa kalangan berusaha untuk bagaimana caranya supaya ini nggak batuk. Mereka meyakini bahwa yang gunung Merapi ini ada yang bau rekso. Bau rekso itu artinya apa? Nunggu penguasanya. Siapa Ustaz namanya? Katanya namanya Ki Sapu Jagat. Siapa namanya? Ki Sapu Jagat. Itu temennya Nyi Roro Kidul. Ya, temenan. Cuman yang itu laki, yang ini perempuan. Ya. Nah, Ki Sapu Jagat ini yang menguasai Gunung Merapi. Bagaimana caranya supaya Gunung Merapi ini nggak batuk-batuk? Maka perlu kita membuat lagi-lagi tadi persembahan berupa kepala seekor kerbau atau sapi yang paling istimewa. Kemudian mereka gotong, lalu ditanam di mana? Di puncaknya Gunung Merapi. Ritualnya biasanya diliput oleh media dan disiarin di media kaca televisi, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Padahal sebenarnya itu adalah apa? Kesyirikan yang paling besar. Karena dia menyembelih untuk selain Allah. Nggak mesti kita ngasih contoh harus ke sana. Di kampung-kampung juga banyak. Kalau misalnya habis panen, biasanya di pojok-pojok sawah itu apa? Ada sesaji. Macam-macam isinya. Ada ayam, ada kelapa muda, ada jisamsu. Ya. Kemudian ada beras merah, ada beras putih, macam-macam. Ditaruh di situ semuanya. Ketika ditanya ini buat siapa? Apa mereka ngomong ini buat Allah? Enggak. Buat siapa? Buat Dewi Sri. Buat Dewi Sri. Kenapa? Karena sudah memberikan panenan yang melimpah tahun ini. Itu adalah termasuk sesuatu yang merusak apa tadi? Uluhiyah. Keyakinan kita akan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amat disayangkan di negeri kita, apalagi di daerah Jawa, itu masih sangat kental. Cuma di Jawa aja Ustadz? Enggak. Saya tesis kami untuk ambil S2 di Madinah, pembahasannya tentang kesyirikan di Indonesia. Karena saking banyaknya, akhirnya saya lupa saat itu sekitar 1.600 halaman lah. Saking apanya? Saking banyaknya, itu pun belum masuk semua. Ya, saya sampai keliling ke beberapa daerah, ke Aceh, ke Kalimantan, untuk nyari apa? Nyari syirik. Sampai datang ke kuburan-kuburan itu. Ya ngapain sih orang di kuburan nih? Ke kuburannya Wali Songo sebagian. Ya ke kuburannya yang di Surabaya itu Ampel. Terus yang di daerah sini Sunan Kudus. Ya, anak datang ke situ, lihati, ngapain sih pada mereka di situ? Ternyata tidak sedikit di antara mereka yang minta kepada siapa? Kepada kuburannya. Bukan berarti nggak boleh ziarah kubur. Ziarah kubur itu disyariatkan. Cuman ketika ziarah kubur kita disuruh ngapain? Disuruh mendoakan. Tapi orang banyak salah niat. Datang ke kuburan bukan mendoakan, malah minta. Macam-macam, ada yang minta istri, ada yang minta anak, ada yang minta mobil. Kan itu bisa bayangin, dia yang di kuburan lagi pusing mikirin diri sendiri, disuruh ngasih apa? Mobil, mintanya BMW lagi. Itu kan kasihan banget. Makanya ziarah kubur yang gak sesuai tuntunan merugikan yang ziarah dan merugikan yang diziarahi.
ngerepotin. Dia ini lagi mikirin nasibnya di kuburan, masih disuruh mikirin orang yang masih hidup di dunia. Tapi kalau ziarah kubur yang sesuai dengan syariat, menguntungkan yang berziarah dan menguntungkan yang diziarahi. Yang berziarah dapat pahala, yang diziarahi dapat doa. Ya. Dan itu kenyataan di Indonesia. Banyak sekali praktek-praktek ziarah kubur salah niat, tapi nggak semuanya. Kalau di Jakarta yang terkenal apa? Kuburan siapa? Priok ya, Mbah Priok. Terus apa lagi? Luar Batang. Luar Batang ada kuburannya? Apa masjid doang? Ada kuburannya. Ya, biasanya ramai kan? Terutama politisi-politisi yang mau apa? Yang mau nyalon atau ketangkep terindikasi KPK. Subhanallah. Pas lagi rame-ramenya ada seorang tokoh nasional, ya terkenal lah. Dia ini terkenal orang yang logis gitu ya. Kemudian ya terkenal lah punya pandangan-pandangannya yang Masya Allah itu tentang politik. Tahu-tahu begitu mau ketangkap KPK, dia nyempatin semalaman di mana? Di kuburan. Ya Allah, Nabi bilang subhanallah. Jadi selama ini image-nya dia seorang yang ilmiah itu runtuh sudah. Ternyata dia juga percaya sama kuburan-kuburan yang kayak gitu-gitu. Kenapa dia gak ke masjid aja? Dan orang itu kadang-kadang lebih khusyuk ibadah di mana? Di kuburan daripada di masjid. Ana pernah melakukan kemarin ketika penelitian itu, pergi ke suatu daerah, nggak usah saya sebutkan daerahnya, ke sebuah pesantren besar, salah satu pesantren tertua di Indonesia. Yang namanya masjid, rata-rata santri-santri yang ke masjid di situ yang ngobrol, tiduran, ya, sekedar santai-santai. Itu yang mereka lakukan di masjid. Begitu ke kuburan, Anda lihat apa yang mereka lakukan? Baca Quran sampai khatam Al-Quran. Ketika di kuburan luar biasa baca Qurannya, tapi ketika di masjid malah tiduran. Itu kan kebalik. Yang lebih miris lagi, di sebuah daerah di Sumatera, Anda masuk ke perkampungan, itu perkampungan yang terkenal penganut sufi ya. Sampai ke situ, ini masjidnya mana? Anak pikir begitu masuk itu langsung ini yang kubahnya gede, yang keramiknya bagus ya. Ini masjidnya, bukan. Ini kuburan. Terus masjidnya mana? Itu masjidnya. Subhanallah. Dari kayu masjidnya. Dan kotor. Bukan hanya dari kayu, kotor. Begitu anak naik ke atas, debunya banyak. Dan itu sangat kontras dengan apa? Dengan kuburannya. Kuburannya gede, gerbangnya gede, di dalamnya keramik bersih. Ya, subhanallah. Beginikah yang benar di dalam menyikapi uluhiyah Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini adalah yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, ya. Yang keempat, yang terakhir adalah mengenal apa tadi? Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat semalam saya sampaikan bahwa setiap halaman di Al-Quran mesti apa? Ada nama atau sifat Allah, itu pasti ya. Dan di situ Allah pengen mengenalkan dirinya kepada kita. Dan biasanya kalau Allah menutup suatu ayat, biasanya banyak ayat yang ditutup dengan nama atau sifat. Biasanya itu hubungannya sama awal ayatnya. Ada korelasinya. Ya, misalnya habis Allah menceritakan tentang, misalnya, cuma misal saja, Allah menceritakan tentang perintah untuk bertaubat. Maka nanti di ujungnya, belakangnya apa? Innallaha kana tawwaba, misalnya Allah sungguhnya maha penerima taubat. Contohnya wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Surat apa itu?
Subhanallah. Ini Ana bukan tanya juz 1, juz 5, enggak, ini juz 30 Ana tanya sama antum. Bagus. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terus apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Terus apa? Innahu kana tawwaba. Ditutup dengan nama Allah apa? Tawwab. Apa artinya tawwab? Maha penerima taubat. Apa hubungannya? Sebelumnya wastaghfirhu. Minta ampunlah kalian kepada Allah, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Ada korelasinya enggak? Ada. Suruh minta ampun. Gak usah malu, gak usah jengah, gak usah gimana. Allah itu Maha penerima taubat. Ya. Jadi itulah sarana atau cara kita untuk mengenal Allah, nama-nama Allah seperti itu. Makanya perlu kita gali terus. Ya. Alhamdulillah saya punya kajian judulnya Fikih Asmaul Husna. Apa judulnya? Fikih Asmaul Husna. Satu-satu kita kupas. Ar-Rahman apa, Ar-Rahim apa, Al-Malik, Al-Quddus, As-Sami, Al-Aziz, Al-Muhaimin, Al-Jabbar. Itu kadang-kadang ada sebagian kita nggak tahu. Ya. Bahkan kadang-kadang nama yang selalu kita baca kita nggak tahu. As-Somad. As-Somad. Sering kita baca nggak? Dalam surat Al-Ikhlas. Masa lupa? Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Apa coba as-somad? Allah yang maha sempurna, tempat bergantung seluruh makhluknya. Itu kadang-kadang ada di antara kita sudah baca surat Ikhlas berapa tahun? Berapa tahun? Sejak kita TK kita udah hafal surat Ikhlas, tapi nggak tahu makna as-somad. Itu kan kebangetan. Ya. Dan masih banyak yang lainnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyu, yang maha hidup. Apa artinya yang maha hidup? Tidak akan mati. Itu toh. Antum hidup enggak? Hidup. Bedanya apa hidupnya kita sama hidupnya Allah? Bedanya kalau kita hidupnya ada awalnya, ada akhirnya. Antum kelahiran tahun berapa? 68. Tanggal 18 Agustus. 18 Agustus tahun 68. Sebelum tanggal itu antum ada enggak? Enggak ada kan? Berarti kan hidup kita ada awalnya, akhirnya kapan? Oh, enggak tahu, sama. Bapak antum udah meninggal? Masih, alhamdulillah. Siapa yang bapaknya udah meninggal? Tahun berapa? 32. Masuk. Enggak, meninggalnya 86. Setelah itu bapak antum masih ada? Setelah 86 bapak antum masih ada? Enggak ada. Berarti kan kita kalau manusia hidupnya itu ada awalnya, ada akhirnya. Kalau Allah hidupnya Allah itu sempurna, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Itu saja? Enggak. Allah maha hidup karena kehidupan Allah enggak tergantung sama siapa-siapa. Kalau kita hidup ini tergantung kepada Allah dan tergantung pada makanan sama minuman. Kalau antum enggak makan gimana? Ya jelas lapar lah. Tapi kelanjutannya lemes. Setelah itu lama-lama mati. Tapi kalau Allah enggak butuh makanan, enggak butuh minuman. Itu saja? Enggak. Kehidupan kita pasti akan diselipi dengan ngantuk dan tidur. Kalau kita nggak ngantuk, nggak tidur gimana? Sebentar, ngantuk sama tidur itu nikmat atau bukan? Nikmat, tapi bukan pas pengajian ya. Jadi itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu juga kekurangan. Ngantuk dan tidur adalah kekurangan. Makanya maling kebanyakan nyolong ketika kita sedang tidur. Itu kekurangan.
Kehidupan kita ini banyak kekurangannya, ngantuk, tidur, sakit. Kalau Allah, kelanjutannya la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Apa artinya? Allah itu nggak pernah ngantuk, wala naum, nggak pernah tidur. Antum bisa bayangkan kalau Allah ngantuk atau tidur? Coba. Ini suami lagi kepepet, istrinya mau bersalin, ya, anak mau lahiran, divonis sama dokter harus operasi sesar. Padahal saat itu biaya lagi nggak ada, ya, kesana kemari, istri sudah disuruh sujud dari tadi, ya, karena sesarnya karena bayinya sungsang. Tahu sungsang? Kakinya di bawah. Seharusnya kan kalau mau lahir apanya yang di bawah? Kepalanya. Ini bocah ini kok sembah-sembahnya mau lahiran ngulet. Tahu ngulet? Apa nah? Ngulet itu bahasa Indonesianya. Menggeliat. Jadi dia ngulet, tahu-tahu dia balik. Seharusnya kepalanya udah di bawah, dia balik kakinya di bawah. Kata dokter, udah Bu, sujud aja Bu, sujud. Ya, posisinya kayak orang sujud supaya apa? Supaya balik gitu. Ternyata udah lama sujud nggak balik sudah Bu, ini sudah bahaya ini kalau nggak segera nanti bisa anak ibu mati. Akhirnya duit nggak ada, ya sudah. Saat itu kita menghadap ke kiblat, kita berdoa kepada Allah, khusyuk nggak saat itu? Khusyuk banget. Dan mungkin baru seumur hidup kita itu doa sekhusyuk itu. Dan itu mungkin salah satu hikmahnya. Salah satu hikmahnya istri kita harus sesar, kita jadi apa? Khusyuk dalam berdoa. Karena tidak sedikit orang yang berdoa itu yang penting amin, 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 dipimpin sama imamnya. Ketika ditanya tadi doanya apa? Gak tahu. Yang penting apa? Amin, amin. Kalau yang doa orang udah tua, ya Allah mudah-mudahan cepat mati, husnul khotimah, yang di belakang masih muda, amin, amin. Atau kebalik, yang doa orang masih muda, belum nikah, ya Allah aku pengen nikah, amin. Yang belakang kakek-kakek udah mau masih amin, amin juga. Sendiri-sendiri. Jadi lagi doa lagi khusus-khususnya minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan. Tahu-tahu Allah tidur. Bisa nggak? Nggak bisa, ini kita kepepet. Misalnya Allah, na'udzubillah min dzalik, Allah kayak misalnya manusia tidur jam 9, bangun jam 4. Masih nunggu, nanti belum bangun Allah. Anda bisa bayangkan gimana coba keadaannya. Makanya Allah itu kehidupannya sempurna. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Itu adalah nama Allah Al-Hayy. Itu baru satu kita bahas. Bagaimana Allah kita bahas Al-Qayyum? Bagaimana kalau kita bahas Al-Malik, Al-Quddus, As-Sami', Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir? Bagaimana kalau semuanya itu kita kupas? Makanya yang perlu kita pelajari dari Allah setelah keberadaan Allah. Terus apa tadi? Rububiyah Allah. Terus uluhiyah Allah. Selain itu kita perlu mempelajari apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini adalah poin yang keberapa ini? Keempat. Yang terakhir. Selesai juga akhirnya. Ya. Yang terakhir bahwa mengenal Allah itu bukan apa? Sekedar teori. Ketika saya katakan mengenal Allah itu bukan sekedar teori, bukan berarti mengenal Allah itu nggak butuh teori. Ya, kadang-kadang ada orang keliru faham. Mengenal Allah bukan sekedar teori, bukan berarti kita itu nggak butuh teori. Teori itu penting, tapi tidak cukup hanya sekedar teori. Kita sering temukan ada orang paham Allah itu pencipta, pemberi rezeki dan seterusnya. Allah itu maha mendengar, Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Tapi nggak ada prakteknya dalam kehidupan keseharian. Contoh misalnya, ketika kita mengetahui Allah itu Ar-Rahman sama apa? Ar-Rahim. Ar-Rahman sama Ar-Rahim bedanya apa? Bagus. Ar-Rahman apa? Kalau Ar-Rahman apa?
kasih sayangnya untuk semua makhluknya. Kalau Ar-Rahim, kasih sayangnya khusus untuk orang yang beriman. Itu bedanya sama Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Terus aplikasinya apa Ustaz dalam kehidupan kita sehari-hari? Di antara aplikasinya, kalau kita tahu bahwa Ar-Rahman itu seluruh makhluk dapat, Ar-Rahim hanya untuk kaum mukminin, maka saat itu kita tidak terlalu silau dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir berupa kekayaan. Karena orang-orang kafir itu cuma dapat kasih sayang Allah apa? Ar-Rahman. Dan Ar-Rahim, jangan harap mereka mendapatkan walaupun hanya secuil dari kasih sayang Allah yang terkandung dalam sifatnya Ar-Rahim. Apalagi nanti pada hari kiamat. Makanya orang-orang kafir nanti pada hari kiamat, mereka akan mengucapkan ya laitani kuntu turaba. Apa artinya ya laitani kuntu turaba? Andaikan aku dahulu adalah tanah, adalah debu. Itulah cita-citanya orang kafir nanti pada hari kiamat. Padahal ketika di dunianya dia dihormati. Kalau datang di digelarin karpet merah, antum karpet apa nih? Karpet hijau. Kalau mau datang kemana-mana digelarin karpet merah, disambut dengan limusin. Ya. Kalau perlu disambut dengan pagar betis. Ya. Bukan pagar ayu. Ya. Semuanya baru puas, disambut dengan drum band. Ya. Dielu-elukan di mana-mana. Ketika nanti dari kiamat datang, dia hanya mengatakan, andaikan dahulu aku adalah tanah yang diinjek-injek sama orang. Mendingan jadi tanah. Kenapa? Tidak ada pertanggungjawabannya. Ya. Nah, ketika kita mengetahui Ar-Rahman Ar-Rahim, kita tidak silau dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Mereka cuma itu yang mereka dapatkan ketika di dunianya. Nanti di akhirat mereka nggak dapat apa-apa. Karena mereka sudah dapat yang 1%. Yang 1% itu pun sudah dibagi-bagi. Sedangkan yang 99% untuk mendapatkan sedikit aja enggak. Bahkan subhanallah, disebutkan dalam Al-Quran, ketika Allah bercerita tentang penghuni neraka dan penghuni surga, ada obrolan. Jadi penghuni neraka sama penghuni surga bisa apa? Bisa ngobrol. Apa obrolannya? Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Para penghuni neraka mereka manggil-manggil penghuni surga. Apa isi panggilannya? Apa isi permohonannya? An afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Wahai para penghuni surga, bagikan kepada kami air. Kami haus. Kami pengen minum. Di sini panas. Kami pengen minum. Au mimma razaqakumullah, atau kasihlah kepada kami rizki yang Allah nikmati, yang Allah berikan kepada kalian, yang sudah kalian nikmati, bagi kepada kami. Makanan, minuman, apalah kami pengen, kami lapar. Ketika minta seperti itu, apa jawabannya para penghuni surga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Gak bisa. Allah ini sudah mengharamkan air tersebut bagi orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir nanti pada hari kiamatnya, walaupun di dunianya dia bisa minta apa-apa, minum apa-apa, makan apa-apa, tapi nanti pada hari kiamat, na'udzubillahi min dzalik, sekedar setetes air aja nggak bisa. Itu aplikasi namanya. Jadi setelah kita memahami Allah Maha Rahman, Maha Rahim, kemudian kita lihat sekeliling kita bagaimana manusia-manusia itu lupa dengan Rahman dan Rahimnya Allah, kita jangan sampai terpengaruh. Karena kadang-kadang kalau ngelihat berita, transfer pemain bola dari satu klub ke klub yang lainnya, sekian
Nggak tahu. Tahu nggak tuh? Ya, yang biasa ngikutin perkembangan apa? Persepak bolaan. Siapa pemain yang terkenal itu? Ya, gajinya satu musim sekian. Kalau dibagi satu hari penghasilannya sekian ratus juta. Itu bisa bayangin sehari bisa menghasilkan sekian. Kita ini kerja sampai lama dapatnya. Kadang-kadang ada sebagian kaum muslimin yang imannya lemah, enak banget ya, kayak siapa? Besoknya lagi, ada kabar pindah dari klub anu ke klub anu, harga transaksinya sekian. Ya Allah, enak banget ya kayak dia. Subhanallah. Kalau mereka kafir sampai apanya? Sampai meninggalnya, maka nanti pada hari kiamat mereka akan bercita-cita lebih baik aku menjadi apa tadi? Menjadi tanah debu yang tidak ada harganya. Itulah aplikasi di dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini adalah pertemuan terakhir. Silahkan kalau ada yang pengen ditanyakan, bisa ditanyakan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam. Silakan. Ya. Mic-nya. Bismillah. Enggak apa. Lap. Yang poin pertama mengundang kebenaran. Jadi ada dua tipe manusia. Satu dia percaya keberadaan Tuhan, Tuhan Allah. Tapi yang kedua ini Tuhan yang lain, Tuhan Allah. Nah, akan tetapi dalam kehidupan dia sehari-hari dia itu begitu, masya Allah, makhlukku, penolong, berpengalaman, semua yang baik-baik. Tapi kurangnya dia tidak percaya dalam Allah selain Allah, apa namanya. Nah, kemudian tipe manusia yang kedua, dia muslim, tapi apa kali-kalinya tidak sebaik yang pertama. Jadi dia jadi yang saya tanyakan apa yang salah dari kedua ini dan apa konsekuensi dari kedua orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita sering menyampaikan dua fenomena yang bertolak belakang. Ada orang kafir tapi perilakunya baik. Ada muslim tapi perilakunya jelek. Makanya sekarang ada ungkapan lebih baik pemimpin kafir yang adil daripada pemimpin muslim yang korup. Tapi ngomong-ngomong emang gak ada pemimpin muslim yang adil? Ya. Emang pemimpin kafir yang adil itu benar-benar adil atau hasil dari pencitraan dari media? Ya, ini yang kadang-kadang kurang dipahami dengan baik. Kadang-kadang kurang dipahami dengan baik. Apa yang salah ketika ada seorang muslim perilakunya tidak baik? Yang salah dia tidak mengamalkan dalil di dalam kitab dan sunnah, alias dia itu memahami Islam hanya sekedar hablum minallah dan kurang memahami bahwa Islam itu selain hablum minallah juga hablum minannas. Sehingga terjadilah apa yang terjadi karena ketimpangan pemahaman. Makanya tadi saya sampaikan, teori itu penting nggak? Penting. Tapi teori saja nggak cukup, harus ada prakteknya. Kalau teorinya salah, biasanya prakteknya salah. Tadi teorinya keliru, dia anggap Islam itu hablum minallah doang, sholat, puasa, haji, umroh. Tapi dia lupa
bahwa selain hablum minallah, Islam juga mengajarkan hablum minannas, birrul walidain, menghormati tetangga, berbuat baik sama mereka, bahkan sesama manusia, bahkan sampai binatang sekalipun. Ketika teorinya salah, prakteknya juga salah. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya terancam neraka. Ustaz, masa muslim masih terancam neraka? Iya. Emang kalau sudah Islam terus apa? Langsung masuk surga? Ada terancam nerakanya. Makanya Nabi SAW pernah ditanya sama seorang sahabat, ya Rasulullah, inna fulanata, wahai Rasul, fulanah. Fulanah, kalau fulanah berarti perempuan. Kanat tusallil lail wa tasumun nahar, rajin sholat tahajud, puasa sunnahnya rutin. Kalau sudah dikatakan sholat tahajud rajin, berarti 5 waktunya juga udah masuk itu. Kalau dikatakan di situ puasa sunnah, berarti yang wajibnya udah. Berarti ini orang istimewa ibadah hablum minallahnya. Kekurangannya satu, wahai Rasul, illa annaha kanat tu'zi jiranaha. Kekurangannya satu, wahai Rasul, wanita ini suka menyakiti tetangganya. Dijelaskan apa bentuknya, salitah. Di situ lisannya itu pedes. Kalau ngomong itu sekeluarnya, nggak dipikirin dulu ini nyinggung perasaan atau tidak. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar. Ini wanita calon penghuni neraka. Bayangkan. Padahal udah sholat malam, udah puasa sunnah. Kekurangannya satu, suka menyakiti orang. Apa kata Nabi? Finnar, calon penghuni neraka. Disampaikan lagi, wahai Rasul, fulanah, ada wanita yang lain, wahai Rasul. Dia ini ya sholat 5 waktu, alhamdulillah, tapi nggak terlalu banyak amalan yang sunnah. Puasa Ramadan, tapi nggak terlalu banyak. Kelebihannya satu, wahai Rasul, innaha la tu'dhi ahadan. Wanita ini, wahai Rasul, walaupun pas-pasan amal ibadahnya, yang wajib-wajib doang, yang sunnah ini kurang, tapi dia kelebihannya tidak pernah menyakiti seseorang pun. Apa kata Nabi? Hiya fil jannah. Ini calon penghuni apa? Surga. Subhanallah. Jadi orang Islam perilakunya enggak Islami terancam dengan apa? Neraka. Sudah. Itu konsekuensinya. Kalau orang kafir percaya Tuhan tapi bukan Tuhan kita, itu orang kafir. Ya, cuman perilaku kesehariannya baik, senyum, suka bantu orang lain. Ini bagaimana Ustadz? Baik dari satu sisi, yaitu sisi suka membantu orang lain. Perilakunya baik, santun, baik dari sisi itu. Konsekuensinya apa Ustadz? Konsekuensinya nanti pada hari kiamat dia tidak akan mengambil manfaat sedikit pun dari perbuatan baik dia. Ustaz, kenapa Ustaz? Karena dia belum masuk Islam. Masuk Islam itu ibarat pendaftaran seseorang. Daftar dulu. Sekarang gini, ada orang, saya kasih analogi biar gampang, kuliah itu harus daftar nggak? Daftar. Walaupun kemudian suka bolos-bolos, kalau lulus ujian akhirnya dapat apa? Ijazah. Ada orang nggak daftar, dia masuk kuliah terus tiap hari nggak pernah absen. Ketika waktunya wisuda, dia pengen wisuda, dikasih nggak? Kenapa? Nggak daftar. Paham? Ini analogi yang gampang. Ini orang nggak daftar dulu, mau beramal nggak daftar, nggak mau ngucapin syahadat, ya, maka dia nggak akan diterima amalannya. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Pada hari kiamat nanti kami akan datangkan amalan-amalan orang-orang kafir
yang banyak. Faja'alnahu haba'an mansura, maka kemudian kami jadikan itu sebagai debu yang berterbangan. Itu bisa bayangkan, debu gak ada apanya, gak ada harganya, seluruh amalannya akan gak ada harganya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu konsekuensinya. Berarti kalau nggak ada manfaatnya amalannya, berarti di akhirat masuk ke mana? Masuk ke mana? Ke neraka. Loh Ustaz, berarti bedanya tadi apa sama orang Islam yang jahat tadi Ustaz? Sama-sama masuk neraka. Bedanya apa? Bagus. Bedanya kalau orang Islam yang jahat tadi masih ada peluang untuk keluar dari neraka, masuk ke surga. Kalau orang kafir tadi selesai sudah, khalidina fiha abada. Ya, itu jawaban. Ada yang lain silakan. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan sama pertanyaan itu Ustaz. Kita alhamdulillah pada kesempatan jadi muslim. Tapi bagaimana, saya suka mikir itu kalau ada orang di negara kafir, dia nggak punya kesempatan untuk mendapatkan hidayah, nggak punya kesempatan karena memang sekelilingnya kafir, terus kemudian dari lahir kafir. Nah, ada yang bisa membantu dia untuk sana dan dia tidak tahu, kayak artis-artis luar negeri itu kayaknya kan nggak sampai, atau intinya nggak sampai itu gimana? Bagus. Ya. Iya, kayak gitu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami ini, kata Allah, gak akan menyiksa seseorang sampai kami utus Rasul kepada mereka. Alias Allah itu gak semena-mena untuk menyiksa seseorang kalau belum nyampe ilmu kepada orang tadi. Makanya kan semalam saya sudah sampaikan kan, bagaimana kasih sayangnya Allah kepada kita. Allah itu ngasih fasilitas kita untuk mengetahui kebenaran banyak banget. Diutus Rasul, Rasul meninggal diganti ulama, ulama ada ustadz. Gak cukup hanya itu, ada Al-Quran, ada seterusnya. Kalau sampai mereka gak tahu itu semuanya, seperti orang yang hidup di pedalaman Amazon misalnya, atau orang yang hidup di kutub misalnya, yang gak dengar apa-apa tentang Islam, maka mereka besar kemungkinan akan mendapatkan dispensasi dari Allah untuk tidak disiksa, karena belum nyampe ke telinga mereka berita tentang Islam. Tapi yang jadi masalah, kalau mereka hidup di sebuah daerah yang sarananya mendukung untuk nyari, yaitu seperti kita lah sekarang, ada TV, ada apa lagi? Ada radio, ada internet, ada parabola. Dia hidup ngelihat ada muslim di sekeliling dia. Kemudian dia oleh Allah dikasih apa? Dikasih akal, bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Maaf, sampai orang kafir pun ketika ditanya miras baik apa jelek, apa kata mereka? Jelek. Berarti kan mereka punya akal. Mereka bisa ngelihat muslim nggak miras, terutama yang taat ya. Kalau nggak taat lain masalah. Mereka biasa miras. Kemudian maaf ini perselingkuhan, itu mereka anggap sesuatu yang jelek. Makanya maaf kalau misalnya ada, kalau kita kadang sering baca berita ya, guru wanita ya, guru wanita tersebut dia berzina dengan muridnya. Gurunya dia apa? Dipecat. Berarti kan masih punya otak untuk apa? Membedakan itu jelek. Mereka sudah dikasih bekal sama Allah otak, akal. Kenapa nggak digunakan?
Jadi para ulama kita menjelaskan adanya orang-orang kafir yang mendapatkan dispensasi itu berlaku seandainya dia itu memang betul-betul jauh dari hal-hal yang bisa mengantarkan dia untuk mengenal Islam. Tapi kalau dekat dan itu ada di sekelilingnya, wallahu a'lam bishawab, sulit untuk mendapatkan dispensasi. Ya, karena otak sudah ada, fasilitas ada, kenapa nggak digunakan? Banyak orang bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Beda atau tidak? Beda. Orang tidak tahu ya karena dia nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Orang tidak mau tahu, sebenarnya ada di hadapan dia, cuman dia nggak mau tahu alias tidak peduli. Jadi inti jawabannya, kalau memang betul-betul nggak tahu dan nggak ada sarana, maka sangat besar kemungkinan mendapatkan dispensasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak disiksa pada hari kiamat nanti. Tapi kalau misalnya sarana ada, otak sehat, maka wallahu a'lam bishawab, dia bukan orang yang tidak tahu, tapi orang yang tidak mau tahu. Dan kalau antum bicara masalah artis, alhamdulillah banyak artis yang apa? Yang taubat ketika dia melihat kejadian sekeliling dia buka televisi, channel di mana-mana ada, mau pakai bahasa apapun ada, di YouTube juga, masya Allah. Ya, maka sebenarnya dibedakan antara orang yang jauh dari sarana dengan orang yang dekat dari sarana. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Ada beberapa yang pertama yang cara mengenal Allah kan termasuk memahami dan menghadapi Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Nah, maksudnya untuk sunnah Rasulullah ini yang bagaimana, Ustaz? Dalam kehidupan sehari-hari kita amalkan atau sampai sejauh mana? Itu pertama. Terus yang kedua, kemarin Ustaz juga bilang kan untuk orang yang beramal ma'ruf mungkarnya masih sudah tiga syarat. Salah satunya lemah lembut dan berilmu. Ya, berilmu sampai sejauh mana gitu, Ustaz? Karena dalam menyampaikan ini kan kalau dari surat Ali Imran ayat 108 ya 110 itu kan kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas. Nah, itu sementara kita apapun ilmu kita ini penuh, sementara kan dalam menuntut ilmu ini kita tidak boleh merasa puas, harus merasa kurang. Nah, jadi sampai balasannya seperti apa? Terus yang ketiga mengenai rububiyah tadi, kan kita yakin bahwa yang menjadi segini Allah. Terus ada orang nih dia nggak pernah nafsu, ada rezeki kan. Jadi dia bilang, ditanya sama orang terus kan buat keluarga kamu gimana bisa kalau anak mau sekolah apa? Saya cuma punya Allah yang akan. Nah ini ya bisa dong, kamu juga harus senang. Ini gimana, Ustaz? Yang pertama masalah apa tadi? Memahami dan prestasi. Sunnah. Ya. Sunnah Nabi SAW itu kan sering cerita tentang Allah. Seperti yang saya sampaikan tadi malam. Nabi mengatakan bahwa Allah itu sangat berbahagia dengan taubat hambanya, melebihi kebahagiaan seorang hamba ketika menemukan kembali onta dan perbekalannya. Itu kan Nabi lagi cerita tentang siapa? Tentang Allah. Nah itu kita resapi, itu maksudnya. Dan banyak banget ya. Yang tadi juga tadi malam, la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak berterima kasih kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak mau berterima kasih kepada sama manusia. Kita aja berterima kasih sama orang yang berbuat baik sama kita, masa Allah nggak akan menghargai kebaikan kita, ya. Itu yang dimaksud dengan merenungi sunnah-sunnah Rasul. Karena sunnah-sunnah Rasul itu sangat beragam. Ya, kadang Rasul SAW berbicara tentang sholat, kadang Rasul berbicara tentang Allah, kadang Rasul berbicara bagaimana kita bermuamalah sesama, bagaimana kita berinteraksi dengan maaf hewan, ya, dengan tumbuhan. Itu kan sangat beragam. Nah, yang dimaksud di situ sunnah Rasul kita resapi adalah ketika Rasulullah bercerita tentang siapa? Tentang Allah, ya.
Itu yang pertama. Yang kedua? Tadi yang pertama memang mungkar. Oh iya, ilmu. Kalau kita perhatikan kepada perkataannya Imam Sufyan Tsauri, beliau mengatakan alimun bima ya'mur, alimun bima yanha. Orang itu harus berilmu tentang isi amar ma'rufnya. Jadi bukan harus menguasai Quran dari awal sampai akhir, bukan. Ente mau nyuruh apa? Ente mau nyuruh sholat, orang sholat, ente harus paham dong cara sholat kayak apa. Sehingga ketika ente nyuruhnya nggak salah. Itu maksudnya. Ente mau ngelarang apa? Mau ngelarang orang minuman keras, misalnya. Ente harus paham dong bahwasanya itu memang benar haram, dalilnya ada dalam Al-Quran ini. Jadi punya ilmu maksudnya ilmu berkaitan dengan tema amar ma'ruf dan nahi mungkarnya. Ya, itu maksudnya. Yang ketiga, yang masalah kemudian rezeki. Oh iya, anak gak usah nabung, kan anak punya Allah. Boleh orang seperti itu. Kalau memang betul-betul ya yakin. Itu mungkin tingkatan yang cukup tinggi itu. Tapi kalau mau nabung gimana? Boleh juga. Orang kan satu sama yang lainnya itu beda-beda. Tingkat keyakinan dia sama Allah. Saya kasih contoh. Abu Bakar sama Umar. Ini dua orang kan selalu bersaing dalam apa? Dalam amal soleh. Kalau kita bersaing, ini mobilnya udah apa nih? Ini HP-nya udah keluar yang mana nih? Itu bersaing kita. Sebelum saya jawab, Imam Al-Hasan Al-Basri pernah menyampaikan nasihatnya. Kalau kamu kalah bersaing sama teman kamu dalam masalah dunia, maka kalahkan dia dalam masalah akhirat. Kalau kamu kalah bersaing sama teman kamu dalam masalah dunia, kalahkan dia dalam masalah akhirat. Contohnya gimana Ustaz? Ente kalah mobilnya bukan kalah kenceng, kalah mahal. Ente baru dia udah sama. Dia udah jangan terlalu jauh. Ente masih ente nggak usah kejar dia, ente pengen beli di atasnya apa? Iya, iya, nggak usah kayak gitu. Terus gimana Ustaz? Ente lihat dia dalam ibadah apa yang kurang. Ustaz, dia kurangnya jamaah di masjidnya. Ente kalahkan dia dalam masalah itu. Kalau kita kesehariannya seperti itu, masya Allah, ibadah grafik, ibadah kita itu akan terus naik. Nah ini ada persaingan antara Abu Bakar sama Umar. Pada suatu hari para sahabat dimotivasi untuk infak. Ayo infak oleh Nabi, dimotivasi. Tahu-tahu Umar datang bawa separuh hartanya. Kata Umar, hari ini Abu Bakar kalah. Separuh harta anak, 50%. Punya 1M, 500 juta dikeluarkan. Dengan senang dia datang kepada Rasulullah SAW. Terus duduk nunggu. Biasanya habis ini Abu Bakar datang. Ternyata subhanallah, kalau Umar bawa sekarung duit, ternyata Abu Bakar bawa 2 karung duit. Rasulullah SAW tanya sama siapa? Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kamu infak banyak banget. Buat keluarga kamu apa? Kata Abu Bakar, taraktu lahumullaha wa rasulahu. Aku telah sisakan, aku telah titipkan keluargaku kepada Allah dan Rasulnya. Umar lemes dia. Gak bakal Lana itu ngalahin siapa? Abu Bakar. Itu padahal persaingan sama antara siapa? Sahabat. Aja Umar masih mikir, ini keluarga saya butuh separuh.
Kalau Abu Bakar udah titipin sama Allah. Itu tingkat keyakinan di antara sahabat berbeda-beda, apalagi di antara kita-kita ini. Kita mau ngeluarin 100.000 dari 100 juta aja kadang-kadang masih, aduh 100.000 nih, 100.000 keluarin nggak? Ya kayak kalengan lah. Kalau ada kotak di mana, di masjid itu, kita masukin tangan, nih keluar yang mana nih? Kalau ternyata yang keluar warnanya merah gimana? Dibalikin apa dimasukin? Dimasukin kemana? Ke kantong. Cari yang warnanya biru 50 masih. Cari yang warnanya abu-abu bulukan gitu ya. Udah kayak gitu masih dicari. Wah ini 2.000 lumayan ini. Cari yang apa? Cari yang koin. Bayangkan anda. Ya subhanallah. Yang bawa golok katanya. Kasian itu di masjid yang orang tukang hitung itu ketemunya golok. Nggak pernah ketemu yang pakai peci ya. Tawakal kita ini satu orang sama orang yang lain beda. Jadi intinya nggak apa-apa. Kalau ada orang seperti itu nggak apa-apa. Yang penting dia tawakalnya tinggi sama Allah. Bukan modal nekat, bukan bonek. Bonek apa? Bondo nekat. Ya, bukan itu. Tawakalnya betul-betul tinggi tidak apa-apa. Tapi kalau anda belum nyampe seperti itu, anda nabung tidak apa-apa juga. Rasulullah SAW juga pernah nyimpen makanan, ya, buat 1 tahun ke depan untuk isi-isinya. Pernah Rasul. Jadi boleh nabung itu boleh. Ya. Ibu-ibu mungkin ada yang mau nanya? Ada mic di belakang, silakan. Ya. Ibu-ibu ada? Belum? Ya, Bapak dulu, silakan. Bonek. Nekat sama tawakal. Tawakal itu gimana cara ibaratnya kita yakin, tapi gimana kita meyakinkan orang lain. Baca kalau salah satu ibadahnya misal dalam menikah ya kan, kayak itu kan mengembangkan agama kita. Nah, ketika kita yakin, tapi gimana cara kita membuka kalau kita itu yakin bukan nekat. Ya, bedanya antara yakin sama nekat. Ya, kalau nekat itu nggak pakai pertimbangan, kalau yakin itu pakai pertimbangan. Makanya, nih saya kasih tahu, Abu Bakar tadi kan katanya semua hartanya kan diinfakkan. Ternyata kata para ulama, Abu Bakar ini dia masih punya sawah, dia masih punya kebun. Jadi maksud dari semua itu adalah duit yang ada di rumah. Jadi dia itu masih punya masih punya sumber penghasilan. Makanya tadi yang katanya ini dapat duit dikeluarin, nanti buat anak gimana? Kan masih punya gaji. Itu maksudnya. Itu namanya yakin pakai pertimbangan. Kalau nekat kayak tadi, semuanya sampai rumahnya, ya, mau tinggal di mana? Tawakal aja sama Allah. Itu nekat namanya. Ya. Kalau mau nikah, pemuda, mau apa? Mau nikah. Ya. Asik nih buat para bujangan. Itu boleh nggak Ustaz? Kita ini modalnya nekat. Maksudnya gimana? Ya kita nggak usah nyari pekerjaan, pokoknya ya kita yakin aja. Kalau saatnya kita dapat rezeki, itu namanya bukan yakin, itu namanya nekat. Terus bagaimana Ustaz yakin itu? Ente harus punya pekerjaan walaupun penghasilannya belum banyak. Ya. Orang nikah itu gak harus nunggu mapan. Orang nikah itu gak harus nunggu punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, ya, punya toko sendiri. Itu umur 40 nanti baru apa? Baru nikah. Padahal Nabi mengajarin, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda. Usia 40 itu mungkin ya, kalau justru usia lagi genting-gentingnya itu usia apa? Lagi 20 ke atas itu lagi genting-gentingnya. Ya. Lagi galak-galaknya.
Walaupun kadang-kadang juga ada puber kedua. Ya. Jadi yang dimaksud adalah dia punya sesuatu yang memang bisa dia gunakan untuk menafkahi keluarganya. Makanya di situ dikatakan ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah. Wahai para pemuda, bagi kalian sudah mampu. Di situ para ulama menjelaskan sebagian mereka bukan hanya mampu dari sisi hubungan biologis, tapi juga mampu dari sisi memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Dan Anda para orang tua berhak untuk menolak seorang pemuda yang datang melamar putri Anda dengan membawa bonek, boneka. Anda berhak menolak. Tapi kalau dia sudah punya pekerjaan, sudah punya pekerjaan, sudah Pak, alhamdulillah. Apa ya kerjaannya? Di bidang kuliner Pak. Masya Allah. Kuliner apa Dek? Oh, makanan tradisional Pak. Masya Allah. Sudah di bidang apa Pak? Di bidang apa Nak? Bisa lebih dijelaskan lagi? Oh, kita bisnis bakso Pak. Masya Allah. Outletnya udah berapa? Di mana-mana Pak outletnya, alhamdulillah. Ada di mana-mana Pak. Kok bisa ada di mana-mana? Udah berapa? Iya, kita kan keliling terus. Maksudnya pakai apa? Pakai gerobak. Kalau Anda para orang tua tahu ini anak perilakunya baik, akhlaknya baik, ibadahnya baik, terima. Walaupun kerjaannya apa? Dorong gerobak, terima. Kalau memang akhlaknya apa? Baik, agamanya baik, rajin ibadah, terima. Jadi nggak harus dia itu ke situ udah bawa Mercy, nggak harus. Padahal pinjem Mercy-nya. Ya. Nggak harus. Yang penting dia punya pekerjaan dan orangnya bertanggung jawab. Daripada bawa Mercy tapi maaf sukanya naudzubillah min dzalik selingkuh, ya, anak Anda nanti sengsara, ya, ketika nikah sama pemuda tersebut. Mendingan seorang pemuda yang mencari rezeki dengan cara yang halal, walaupun mungkin pas-pasan, lebih baik dinikahin sama itu, ya. Tapi kalau dia tadi bonek itu, Anda berhak untuk menolak. Pekerjaannya apa? Tawakal aja Pak sama Allah. Enggak, ya. Masih kuliah tergantung dia bisa kerja nggak, dia punya pekerjaan nggak. Kalau punya pekerjaan, jangan dipikir sekarang mahasiswa sekarang nggak punya pekerjaan. Banyak di antara mereka mahasiswa tapi bisa nyari duit, ya. Dan rata-rata para pengusaha besar sekarang itu mereka merangkak dari apa? Dari bawah. Ya, anak kasih contoh ya biar mungkin gampang. Khairul Tanjung apa? Ya, CT. Nah, Khairul Tanjung. Kalau baca biografinya itu dulunya ketika mahasiswa kerjaannya jualan fotokopian diktat kuliah. Itu jualannya dia. Berarti kan merangkak dari apa? Dari bawah. Ya, sambil kuliah sambil kerja. Sekarang sudah. Ya, jadi jangan ngelihat sekarangnya. Banyak orang tuh ngelihat sekarangnya, nggak ngelihat pahitnya, pokoknya taunya manis gitu. Ya, wallah alam. Yang lain? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk kasus begini ya, ada pasangan yang belum diberikan keturunan dalam waktu yang cukup lama setelah menikah, apakah boleh menempuh cara, misalkan kan ada saat ini ada teknologi bayi tabung, misalnya buatan dan sebagainya, apakah itu termasuk ikhtiar yang diperbolehkan ataukah ada cara lain bertawakal kepada Allah dan mereka? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak orang yang sudah lama menikah belum dikaruniai keturunan melakukan ikhtiar dengan cara bayi tabung? Tergantung bayi tabung itu boleh apa tidak.
Kalau bayi tabung itu boleh, maka boleh pula melakukan itu. Tinggal dibahas hukum bayi tabung itu apa. Saya nggak tahu hukumnya. Tanyakan sama ilmu ahli, Ustaz Erwandi, Ustaz Arifin Badri, ya. Kalau memang ternyata boleh, berarti boleh. Kalau nggak boleh, berarti nggak boleh, ya. Jadi silahkan ditanyakan hukum bayi tabung itu sendiri bagaimana dalam pandangan agama. Kalau ternyata boleh, ya berarti tidak apa-apa melakukan ikhtiar tersebut, ya. Atau melakukan ikhtiar yang lain, ya. Kalau yang bermasalah istrinya, berarti nyari biang yang lainnya. Tapi kalau yang bermasalah suaminya, nggak ada manfaatnya nyari biang yang lainnya, ya. Makanya harus diperjelas masalahnya dari siapa. Kadang-kadang ada sebagian suami disembunyiin itu masalah. Udah kita nggak usah periksa lah, takut ketahuan. Jadi tergantung, ya tergantung masalahnya dari siapa. Ya, silakan. Ada yang lain? Ya. Masih ada? Nggak ada, ya. Tadi kalau mengatakan bahwa yang kafir jelas seperti tadi, tapi kalau sama muslim, mereka nggak suka dengan sunnah, apakah mereka ditakdirkan Allah seperti itu? Kadang-kadang mereka berdebat, menggunakan sunnah segala macam. Maka itu memang Allah sudah mentakdirkan seperti itu sehingga mereka musuhi sendiri. Banyak kan? Iya. Betul. Jadi kalau bicara masalah takdir, ya, apakah sudah ada takdirnya dia itu memusuhi sunnah atau tidak? Maka sebenarnya kita melihat orang ini betul-betul tidak tahu atau dia ini nggak mau tahu. Karena kita sering temukan kejadian di masyarakat, orang ini dia ini memusuhinya karena tidak tahu. Dan itu sangat mungkin. Sering kejadian orang itu benci sama sunnah karena dia kiranya sunnah itu mengerikan, sunnah itu enggak ramah. Tapi begitu ketemu cerita, ngelihat sendiri, ternyata ya Allah, ternyata enggak seperti yang dibayangkan, diceritakan. Ini orang enggak tahu. Ada orang yang enggak mau tahu. Dia punya kepentingan di balik itu semua. Kalau sunnah ini berkembang, mungkin mata pencahariannya akan terganggu. Ini orang nggak mau tahu. Orang yang seperti ini diapain? Didoain aja. Doain supaya dapat hidayah. Jadi nggak bisa dipukul rata, nggak bisa kebiak-biak kata orang Jawa, nggak bisa dipukul rata. Ya, wallahu a'lam. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Ya, ya, bagus. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang bagus. Nama-nama Allah itu apa? Cuma 99. Terus kalau nama apa otomatis jadi sifat? Padahal selama ini kita dengar sifat Allah itu 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, dan seterusnya. Ya. Jawabannya, pertama, nama Allah itu enggak cuma 99. Dan itu berdasarkan ijma' para ulama. Ulama sepakat nama Allah itu enggak cuma 99. Adapun hadis yang menyebutkan innalillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah itu punya 99 nama. Barang siapa yang menghafal, mengamalkan, memahami, mempraktekkan konsekuensinya, dia bakal masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Itu bukan maksud Nabi membatasi nama Allah cuma 99. Nabi hanya mengatakan di antara nama-nama Allah ini ada 99. Di antara nama Allah ada 99. Berarti nama Allah itu banyak. Di antara yang banyak itu ada 99. Kalau kita hafal, pahami dan seterusnya, maka kita akan masuk surga. Jadi itu sudah ijma ulama, nggak ada perbedaan.
tidak ada ulama yang mengatakan nama Allah cuma 99. Itu hanya sebagian dari nama Allah. Kenapa? Kok nama Allah nggak cuma 99? Allah itu sempurna nggak? Sempurna. Maha sempurna. Kesempurnaannya terbatas nggak? Kalau terbatas berarti tidak sempurna. Kalau nama Allah dibatasi, berarti kan kesempurnaan Allah jadinya terbatas. Itu secara logika. Kalau dalilnya tadi sudah saya sampaikan. Makanya dalil, di antara dalil juga yang menunjukkan nama Allah nggak terbatas adalah sabda Nabi SAW, la uhsi thana'an alaik. Aku tidak bisa menghitung pujianku kepadamu. Jadi pujian Nabi kepada Allah nggak terbatas. Nama-nama Allah itu nggak terbatas dari 99 saja. Pertanyaan berikutnya, apakah setiap nama menunjukkan sifat? Betul, setiap nama menunjukkan sifat. Allah Ar-Rahman, berarti Allah punya sifat rahmah, kasih sayang. Allah punya nama Al-Ghaffar, Maha Pengampun, berarti Allah punya sifat suka memberi ampun. Paham? Ya. Dan seterusnya. Setiap nama mengandung sifat. Berarti kalau selama ini kita meyakini nama Allah cuma 20, berarti bagaimana Ustadz? Berarti nggak benar. Berarti nggak benar. Yang benar sifat Allah itu nggak terbatas, sebagaimana tidak terbatasnya nama Allah. Terus yang nggak benar dulu kita pelajari gimana? Ya diperbaiki. Makanya sekarang kita punya anak, ya kita ajarin yang tidak seperti yang dulu kita ajarkan. Kalau dulu memang kita apalin itu wujud kita bakok 20, ya. Padahal sebenarnya sifat Allah itu tidak terbatas pada 20 saja. Kok berarti yang dulu salah? Ya iya. Berarti kita dulu keliru. Iya. Kan banyak kejadian-kejadian dulu kita keliru, sekarang kita baru tahu. Iya enggak? Iya. Dulu kita pikir riba itu biasa aja. Maksudnya dapat bunga itu kita pikir dulu biasa aja. Alhamdulillah. Dapat riba aja ngomongnya alhamdulillah. Sekarang baru tahu itu nggak boleh. Berarti kan yang dulu keliru. Iya. Kok kita jadi tahu? Alhamdulillah kita tahu daripada sampai meninggal nggak tahu. Itu kan lebih serem lagi. Ya. Makanya bersyukurlah kepada Allah yang telah memberi hidayah kepada kita jadi tahu ini salah, ini benar. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang belum tahu? Dikasih tahu. Tapi dengan cara yang hikmah, yang ma'ruf, yang bijak, tidak menyinggung perasaan dan seterusnya. Ya. Ada lagi? Ya. Menyinggung masalah sifat-sifat tadi. Ya. Tidak hanya 99. Ya. Terus ada orang mengatakan bahwa Allah Maha Hebat, Allah Maha Dahsyat. Allah Maha Hebat, Allah Maha Dahsyat. Saya terus terang belum tahu itu bahasa Arabnya apa nama Allah hebat, dahsyat. Tapi kalau dikatakan Allah kekuasaannya sangat hebat, ilmunya sangat dahsyat, itu mungkin. Tapi kalau hanya dikatakan Maha Hebat, Maha Dahsyat, hebat sama dahsyat ini cocok nggak untuk kita sematkan kepada Allah? Karena masalah nama dan sifat itu harus jelas dalilnya. Ya. Nggak boleh kita itu kasih nama Allah terserah kita sifati Allah terserah, nggak boleh. Ya, harus jelas apanya, sumbernya, landasannya. Kenapa harus jelas? Karena kita nggak pernah ngelihat Allah. Allah itu sesuatu yang gaib. Kita nggak pernah ngelihat. Kalau kita pernah ngelihat, kita boleh cerita Allah gini. Kita nggak pernah ngelihat. Maka pintu untuk menggambarkan Allah ya Quran dan hadis. Nah sekarang ada nggak di dalam Quran hadis Allah Maha Hebat, Allah Maha Dahsyat? Skenario Allah yang terbaik misalnya kayak gitu. Allah adalah seorang sutradara yang terbaik. Itu ada nggak dalam Al-Quran, dalam Sunnah? Kalau nggak ada jangan, nggak boleh. Ya, makanya para ulama mengatakan pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, kaidah dasarnya itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu nggak boleh ngomong kecuali ada dalil. Karena Allah nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita raba, maka pintu satu-satunya adalah apa yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Ya, silakan. Ibu-ibu ada lagi? Sebentar, ibu dulu. Silakan.
Ada. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami mendapat kajian dari salah satu ustaz yang mengatakan kalau kita sudah melakukan motivasi dari sebentar, jadi kita tidak usah membaca zikir habis sholat itu, habis sholat itu bagaimana? Wallahu alam Bu. Kalau yang saya tahu zikir pagi sendiri, zikir habis sholat sendiri. Yang saya tahu seperti itu. Mungkin kalau ustadz itu membawakan dalil, mungkin bisa dipelajari dalilnya. Ya, jadi saya terus terang ilmu yang saya ketahui seperti yang sudah saya sampaikan. Zikir habis sholat sendiri, zikir pagi sendiri, zikir sore sendiri, zikir habis asar sendiri. Itu yang saya ketahui. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau seandainya ustadz membawakan dalil dan dalilnya sahih, maka ikutilah pendapat ustadz tersebut. Ya, makanya perlu siapapun yang ngomong, saya, siapapun, ustadz siapapun, itu kalau pakai dalil ya, dan dalilnya sahih ya diterima aja. Kalau ternyata nggak pakai dalil ya nggak usah diterima. Dan saya kurang paham juga dalil yang beliau sampaikan. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Ibadah kamu sekarang, dia bilang ditambahin, kamu amalkan, akan dikira ya Rahman ya Rahim pagi sore 1000 lah, di selebihnya kan ada yang seperti itu gimana kan? Iya, boleh nggak kita mengamalkan zikir Asmaul Husna sekian ribu untuk masalah anu dan itu? Iya. Masih gelap nggak? Udah nggak gelap kan? Maaf, lampunya yang sebelah belakang. Iya. Gelap? Enggak ya, cukup ya. Jadi boleh nggak kita berzikir dengan apa? Asmaul Husna dihitung sekian ribu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya asmaul husna, maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah menggunakan asmaul husna. Itu namanya tawassul dengan asmaul husna. Para ulama kita menjelaskan apa maksudnya berdoa dengan asmaul husna. Maksudnya adalah kalau mau doa, awalilah sebelum doa dengan menyebutkan asmaul husna. Kalau mau doa, sebelum minta, doa kan minta, ente minta apa? Minta anu, minta anu, minta anu. Sebelum minta apa-apa, ente sebutin dulu apa? Namanya Allah asmaul husna. Contoh, Nabi kasih contoh. Ya Hayyu ya Qayyum. Apa? Bi rahmatika astaghits. Perhatikan. Ya Hayyu ya Qayyum. Nyebutin dulu nama Allah Hayyu sama Qayyum. Baru kemudian bi rahmatika astaghits. Aku minta bantuan kepadamu ya Allah dengan rahmatmu. Sebelum minta bantuan nyebutin apa? Nama Allah dulu. Itu namanya berdoa dengan asmaul husna. Tapi kalau hanya sekedar disebutkan ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, cuma gitu doang, nggak ada apanya, nggak ada mintanya. Ya kita kan nanti mau minta, nanti mau minta nggak disebutin apa permintaannya. Ya Allah kan tahu Ustadz. Ya udah kalau gitu nggak usah doa aja, Allah tahu kok. Bukan masalah Allah tahu atau tidak, tapi Allah itu pengen dengerin rintihan kita. Jadi kalau kita merintih di hadapan Allah, Allah tuh bahagia, senang mendengar rintihan siapa? Hambanya. Ente nggak usah minta, Allah tahu. Jangankan tentang apa yang kita ucapkan, isi hati kita aja Allah tahu. Bahkan sebelum kita pengen, Allah sudah tahu. Kalau kayak gitu kita nggak usah aja minta-minta sama Allah. Tapi Allah itu senang, bahagia, bergembira ketika mendengar rintihan hambanya. Ya,
Jadi kalau cuma Rahman, 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 Rahim, 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 Latif, 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 ya, tanpa ada isi permintaannya, maka itu tidak sesuai dengan ayat tadi. Bahkan kalau ada orang niatnya salah, gimana? Pak Kiai, kalau saya pengen bisa menghilang tuh nggak kelihatan. Ya. Oh gampang, baca ya Latif, ya Latif, ya Latif 1000 kali. Ya Latif yang maha lembut, ya, maha halus. Ya. Jadi kalau kamu baca ini halus, nanti kamu jadi makhluk halus. Itu nggak benar, nggak benar. Jadi para ulama kita udah jelasin cara mengamalkan ayat tadi. Dan kemudian kalau kita mau minta, Asmaul Husna kan banyak ya, banyak. Dan maknanya beda. Kalau kita mau minta, milih Asmaul Husnanya itu yang sesuai dengan isi permintaannya. Jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah. Ya. Kalau minta rizki, cari apa? Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Urzuqna. Kalau kita pengen diampuni, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Tawwab, ya Ighfirli. Kita minta kasih sayang, ya Rahman, ya Rahim, Irhamna, ya. Itu adalah menyesuaikan supaya sinkron antara nama yang kita sebut sama isi permintaannya. Itu dijelaskan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jadi ulama kita alhamdulillah mereka itu nggak ngelewatin pembahasan kayak gitu. Pembahasan kayak itu nggak dilewatin sama mereka. Mereka jelasin dengan gamblang. Cuman kadang-kadang kita yang nggak mau baca keterangan para ulama, ya. Allah. Ada lagi silakan. Ya. Waalaikumsalam. Jadi kan kalau misalkan kita itu di Jakarta kan berkumpul dengan sahabat, misalkan jajan di satu mall gitu Ustaz. Jajan kan untuk membicarakan untuk gimana gitu. Nah, kita ini bertiga Ustaz. Waktu ke mall itu pukul 5:30 maghrib. 2 orang itu saya sama saya muslim, satunya itu non muslim. Nah, jadi pada saat masuk mall itu bentar lagi azan maghrib nih, saya bilang kok sholat nih nanggung azan. Ya udah, karena teman-teman yang lain belum datang, nasib teman saya yang muslim ini ikutan kan mau sholat. Dia bilang ya udah ikut. Dia bilang saya bilang daripada nunggu sepatu ikut sholat aja. Dia bilang ya udah lah. Saya kaget Ustaz, ketika dia mau ikut sholat saya kaget. Kok mau kata saya. Terus ya udah lihat saya cara gurunya, jadi dia berbuku segala macam. Terus kita sholat satu saf Ustaz. Nah kan dia nggak tahu caranya. Ya, non muslim itu. Non muslim, ya. Terus akhirnya sholat sampai beres itu Ustaz. Ya, terus sambil lirik-lirik, ya pokoknya lihatin saya aja kan. Ya. Akhirnya sampai beres kami kita salam segala macam. Nah hukumnya bagaimana Ustaz? Ya. Non muslim kan? Untuk sholat. Untuk sholat. Iya. Iya. Wes. Wes, diambil. Ya. Hukumnya kurang pas. Hukumnya kurang pas. Kalau dia ngelihat aja boleh. Tapi kalau ngajak dia sholat, tadi belum daftar. Yang mengajak imam. Ya kalau dulu nggak tahu ya nggak apa-apa. Yang penting nggak usah diulangi. Ya kenapa? Karena ini belum daftar. Belum daftar. Ya tadi belum apa? Belum syahadat. Yang lebih penting dari itu antum ngajak. Syahadat yuk. Tapi jangan cuma sekedar ngajak syahadat, yang dijelasin dulu Islam kayak apa gitu. Jadi nanti nggak cuma ikut-ikutan aja, karena syahadat itu nggak sekedar ucapan apa? Lisan, dia harus diiringi dengan keyakinan. Ya. Maka yang sudah lalu ya sudah. Nah, yang udah lalu udah. Besok-besok dia suruh ngeliatin aja. Dan yang lebih penting dari itu sebenarnya adalah dia harus melihat perilaku baik kita. Nah, akhlak kita. Jadi dia bisa nilai, karena yang paling gampang dilihat itu perilaku. Masalah keyakinan itu kan di mana? Di hati, dia nggak ngelihat. Yang paling gampang kelihatan adalah perilaku kita, ya, perilaku keseharian kita. Maaf, ini ngomong-ngomong udah pada sarapan belum?
Di hotel tadi udah makan? Bener nih. Udah disediain tuh. Hah? Kedua, boleh? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti insya Allah masih ada space ya. Ibu-ibu ada lagi? Udah? Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz yang bilang menjawab amin Allahumma amin nggak ada dalilnya. Ya. Nggak ada amin ya rabbal alamin. Ya. Ya. Kalau ya rabbal alamin malah kata Imam Ibnu Rajab itu malah nggak ada contohnya dari Nabi. Ya, malah nggak ada contohnya. Jadi kalau misalnya kita mengatakan amin tidak apa-apa, ya. Tapi sebenarnya intinya adalah kita mengamini apa yang diucapkan. Ya, kalau doa ya kita mengucapkan apa? Amin. Ya, intinya seperti itu. Insya Allah itu lebih fleksibel dalam masalah mau pakai Allahumma amin atau mau pakai apa? Ya Rabbal Alamin. Insya Allah lebih fleksibel. Tapi memang lebih afdalnya sudah amin gitu saja. Ya. Jadi gak harus kita itu menirukan, ya, gak harus menirukan apa yang disampaikan oleh orang yang sedang mengajak untuk berdoa. Tapi sebenarnya mimpin doa itu nggak mutlak, nggak boleh. Kalau memang suatu saat dalam momen-momen itu ada contohnya dari Rasul, nggak apa-apa. Contohnya pas lagi Rasulullah SAW pas lagi kunut nazilah, Nabi mimpin doa nggak? Mimpin, berarti kan boleh. Ya, ketika khutbah Jumat, Nabi doa nggak? Doa, berarti kan dipimpin. Jadi doa bersama-sama itu nggak mutlak, nggak boleh. Ada sebagian ikhwan meyakini bahwa pokoknya kalau doa dipimpin itu nggak boleh sama sekali. Praktek para ulama kita banyak. Ya Imam Ahmad, ya. Seingat saya ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa beliau menyukai ketika orang lagi ngumpul banyak berdoa, ya, karena yang ngamini itu banyak. Nah, yang nggak boleh-boleh itu adalah yang di tempat-tempat yang nggak dicontohkan sama Rasul. Habis sholat, ya, dipimpin doanya bareng, itu yang nggak boleh. Doa lintas agama, ya, itu yang nggak boleh, ya. Pertama ya Allah, yang kedua ya Yesus, yang ketiga ya siapa lagi, nggak boleh. Ya, jadi nggak mutlak yang namanya doa bersama itu nggak boleh. Jadi ada momen boleh, ada momen tidak boleh. Ya, terima kasih atas masukannya. Cukup? Wallahu ta'ala a'lam wa alam. Ini yang dapat kami sampaikan. Banyak sekali kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khair atas kunjungannya. Semoga kunjungan ini membawakan berkah buat kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.